Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah melalui puncak kasus COVID-19 pada pertengahan Januari hingga Februari 2021. Selain itu, saat ini kasus corona di tanah air juga terus mengalami penurunan baik kasus harian maupun kasus aktif COVID-19. Menkyu menjelaskan Indonesia pernah mengalami puncaknya yaitu 176.672 kasus aktif. Dan saat ini turun menjadi 128.250. Saat ini kasus harian per tanggal 23 Maret 2021 sebanyak 5.297 kasus. Turun drastis jika dibandingkan akhir Januari 2021 yang masih mencapai 14.518 kasus. Saat ini pemerintah juga terus berupaya untuk terus menurunkan jumlah kasus COVID-19. Program vaksinasi pun terus dilakukan. Kalau untuk Indonesia, kasus harian dan kasus aktif COVID menunjukkan tren penurunan. Dan ini kita harus syukuri dan harus kita pelihara terus. Sesudah kita pernah mengalami puncaknya 176.672 kasus aktif, sekarang turun menjadi 128.250, di mana kasus hariannya sekarang ada di 5.841. Ini turun drastis dibandingkan pada saat awal atau pertengahan Januari dan Februari yang sempat meningkat di 12.865. Kita mencoba dan terus melihat indikator dari sisi jumlah kasus, jumlah sembuh, dan tentu juga dalam hal ini jumlah yang meninggal. Untuk exposure dari daerah-daerah yang terkena sebaran kasus COVID, masih terlihat DKI adalah yang mendominan 25%, diikuti Jawa Barat 16%, Jawa Tengah 11%, dan Jawa Timur 9%. Ini 5 daerah yang mengkontribusikan perekonomian di Indonesia yang cukup dominan, dan oleh karena itu COVID memang identik dengan bagaimana kita mampu memulihkan ekonomi, karena daerah yang terdampak adalah sebagian besar adalah daerah yang populasinya paling tinggi dan kontribusi ekonominya juga terbesar di dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah terus mengakselerasi vaksinasi yang merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan COVID ini. Indonesia termasuk 12 negara dengan total dosis vaksin yang diberikan tertinggi di dunia, yaitu 7,84 juta. Meskipun kalau kita lihat tren dari vaksinasi per populasinya, dalam hal ini rata-rata bukan per populasi, tren vaksinasi berdasarkan jumlah dosis yang diberikan, rata-rata mingguan di Indonesia mencapai 336.430. Ini sudah meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang ada di kisaran 220, makin membaik. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan, per tanggal 23 Maret 2021, jumlah kasus aktif di angka 126.439 orang atau 8,6%. Jumlah kasus sembuh kumulatif pada saat ini adalah 1.304.921 atau 88,7%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif sebanyak 39.865 atau 2,7%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, puncak COVID apakah sudah lewat? Itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kita juga sudah terhubung dengan ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Mas Rudi, Prof. Sehat ya, Pak Diki ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Diki. Prof, ini kita bicara soal grafik nih. Kalau kita melihat penambahan kasus harian di Indonesia, ini memang sangat signifikan turunnya bila dibandingkan di akhir Desember dan awal Januari tahun ini. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa kita sudah melewati puncak pandemi, Prof?
Bahwa sekarang menurun benar, bahwa puncak pandeminya kali ini turun, ya, namun masih bisa naik lagi. Jadi kalau kita lihat persentase, jadi lebih tepat bukan kasus harian, namun persentase positivity rate dalam 2 minggu ataupun dalam seminggu itu di kita masih sekitar 20% untuk provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Jakarta sekitar 14%, itu masih tinggi walaupun jelas terjadi penurunan. Jadi trennya menurun, ya. Rumah sakitnya tadinya penuh banget, sekarang agak longgar sedikit. Iya benar, masih longgar sedikit. Masih lebih mudah mencari untuk ruang rawat inap pasien-pasien COVID-19. Jadi memang benar cenderung menurun, namun tidak berarti akan terus menurun kalau kita tidak hati-hati. Jadi contohnya Perancis, Yunani, dan beberapa negara lain itu naik. Bahkan di Perancis sekarang, London, rumah sakit di Paris dan di Athena Yunani itu ICU-nya penuh banget sehingga harus pindah keluar kota. Itu yang terjadi. Jadi memang Indonesia benar cenderung menurun sekarang. Oke, artinya boleh kalau saya katakan ini memang turun, tapi turunnya ini setelah pada angka tertentu dengan positivity rate yang tadi disebutkan sama Prof, itu dia akan melandai pada posisi itu angkanya atau bagaimana? Artinya risiko penularan masih tinggi. Oke. Kalau turun kan berdasarkan tadinya positivity rate Indonesia 30%, kemudian turun 25%, sekarang 20%, itu jelas turun. Ya. Jakarta juga turun, jumlah rumah sakit yang keterisian bednya juga turun. Jadi memang benar cenderung turun, namun tidak tertutup kemungkinan untuk bisa naik lagi. Oke, baik. Saya ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, ini kalau bicara soal positivity rate, memang kalau tadi di angka yang di Jakarta disebutkan ada sekitar 14% sama Prof. Zubairi tadi, dan juga secara keseluruhan mungkin kita masih sekitar 20%-an ya Prof. tadi ya. Ini sebetulnya angka yang baiknya itu di angka berapa positivity rate itu bisa kemudian kita mengatakan bahwa oke, kita sudah sudah melewati puncak pandemi ini, Pak Diki Budiman. Ya setuju yang disampaikan Prof tadi ya. Jadi kita harus melihatnya begini, bahwa pertama dalam situasi pandemi seperti COVID-19 ini, beda dengan pandemi HIV nih, saya dan Prof Zubairi sama dengan HIV. Nah untuk pandemi COVID-19 ini agak sulit kita memprediksi puncak itu kapan. Bahkan para epidemiolog dunia sepakat kita bahwa biasanya kita akan tahu ya biasanya setelah 2 minggu atau 1 bulan bahkan setelah puncak itu tercapai. Ya. Ini semakin tricky lagi atau sulit lagi bila negara tersebut, wilayah tersebut cakupan testing tracingnya rendah. Karena berarti kita nggak bisa atau sulit memprediksi. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah begini, Indonesia saat ini kemarin misalnya di 5.000-an kasus. 5.000-an kasus itu harusnya besoknya testing kita tuh 5.000 kali 20 atau sekitar 100.000 minimal testing. Karena kenapa saya sebut minimal? Karena 100.000 plus PR tracing sebelumnya kan. Tapi itu tidak pernah terjadi selama 1 tahun lebih ini. Ini yang harus saya sampaikan. Sehingga artinya prediksi atau penilaian kasus yang harian tadi ataupun yang dilihat jadi akhirnya harus kita lihat per 2 minggu itu jadi tidak terlalu mendekati kondisi atau bahkan jangan-jangan jauh dari kondisi yang sebenarnya itu Mas Rudi. Jadi itulah sebabnya kenapa berbeda misalnya dengan Eropa, Amerika atau Australia atau China sendiri yang luar biasa ya. Dan ini menjawab pertanyaan Mas Rudi tadi, tes positivity rate itu juga menggambarkan confidence kita melihat kurva kita. Kalau tes positivity rate kita selalu di atas 10% dan itu terjadi bahkan setahun lebih loh, itu artinya deteksi kita, radar kita lah begitu secara awam itu nggak memadai untuk menilai situasi. Kecuali kalau setidaknya kita capai saja
nggak usah 2 minggu lah, 1 minggu saja kita capai misalnya tes positivity rate nggak usah 5%, antara 5-8% saja, itu sudah sangat confident kita semua melihat Indonesia sudah mencapai puncak. Gitu. Oke. Jadi bagi untuk meyakinkannya itu seperti itu. Artinya gini, Pak Diki Budiman, seandainya kita testingnya sudah memenuhi standar WHO saja, itu belum bisa diambil satu kesimpulan bahwa kita akan sudah melewati atau kita masih akan lama dengan pandemi ini. Seandainya tracingnya itu tidak sesuai harapan. Artinya kalau tadi disebutkan misalkan ada kasus positif 50.000, paling tidak tracingnya itu dikali 2. Begitu iya, maksudnya? kali 20. Kali 20. Oh, dikali 2. Okay. Kali 20. Oke. Dan 8. Jadi maaf saya terima kasih. Saya jelaskannya begini, Mas Abdi. Jadi ketika kita bicara aspek testing itu harus merujuk pada 2. Jadi yang disampaikan Mas Rudi tadi yang standar dari WHO itu standar minimal gitu. Jadi yang 1 tes per 1.000 orang per minggu itu minimal, bahwa kalau itu sudah tercapai bukan berarti tenang kita sudah, tidak seperti itu, karena ada standar kedua yang jauh sangat penting, yaitu yang tes positivity rate itu. Kalau tes positivity rate kita masih di atas 10%, artinya yang tadi tes yang sudah memenuhi standar minimal itu harus naik bahkan sampai 100 kali pun terjadi. Amerika bahkan tesnya bisa 2 juta sampai pernah lebih dari 2 juta sehari loh. 2 juta sehari dengan penduduk yang sebetulnya nggak terlalu jauh beda dengan Indonesia. Nah, ironisnya ya dan agak memprihatinkannya, Indonesia ini dengan jumlah 270 juta penduduk, testingnya sama dengan Singapura yang jumlah penduduknya mungkin kota Bandung juga lebih besar. Ini menggambarkan bahwa kita nggak bisa mengatakan, kita sudah mengambil semua dengan jaring ini ikan COVID di kolam Indonesia ini. Tidak bisa, karena jaring kita kecil. Begitu, Mas Udi. Jadi tes itu seperti jaring. Jadi jangan sampai kita pede hanya karena jaring kita kecil, kita sudah kan puncak itu seperti mengambil hampir semua dari ikan COVID kita di kolam itu, dan itu tidak bisa dengan hanya jaring yang kecil. Kecuali kalau kita udah pakai jaring yang besar, sudah dilakukan di beberapa titik, kita sudah bisa confident. Seperti Bu Menko tadi bilang, kita sudah sampai puncak. Karena jaring kita besar, tes kita sehari 500.000 selama 2 minggu. Nah itu saya sangat bisa merekomendasikan kita sudah sampai puncak. Tapi saat ini sangat disayangkan saya bukan tidak mau, saya senang juga, saya senang dengan apa yang disampaikan Prof. Zubairi, rumah sakit kurang, tapi harus difahami juga orang Indonesia itu dari survei BPS 3 tahun terakhir, bahkan just 1 tahun sebelum pandemi, itu hampir 80% itu mengobati sendiri. Artinya ketika pandemi dengan stigma yang besar, mereka nggak akan ke rumah sakit. Nah ini artinya kita harus sangat mencermati indikator ini. Baik. Pak Diki Budiman, Prof. Zubairi Jurban, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.